Jadi UMKM ini tidak hanya terkait dengan masalah dagang dan bisnis. UMKM ini merupakan denyut daripada ekonomi rakyat. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bertugas dan berkewajiban memastikan anggaran, kebijakan, memastikan anggaran, kebijakan, dan memberi harapan insentif fiskal agar supaya berjalan dengan adil, baik kepada ekonomi yang masih kecil maupun yang sudah maju. Saya percaya apabila UMKM di Jawa Timur diberi tempat untuk bergerak dan untuk berlabuh, untuk berkegiat di Jawa Timur, maka saya yakin ekonomi Jawa Timur akan lebih aman, lebih sehat, dan lebih stabil kalau memang terjadi situasi yang tidak memungkinkan. Jadi mari kita kawal UMKM di Jawa Timur dari DPRD Provinsi Jawa Timur, dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empower, ketemu lagi dengan saya Yuri Sabrina. Dan yang pasti di podcast Suara Rakyat episode kali ini saya selalu tidak sendirian. Untuk kali ini saya ditemani dengan seorang anggota DPRD Jawa Timur fraksi Golkar dari Komisi C, yaitu Bapak Haji Muhammad Hasan Irsyad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sad. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Dan yang pasti pada hari ini kita akan, di episode kali ini lebih tepatnya ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi. Tapi ketika tulang ini goyah karena krisis, siapa yang bakalan nopang ya? Dan di episode kali ini juga kita akan mengulik strategi fiskal dan pembiayaan dari pemerintah Jawa Timur untuk bantu UMKM, terutama punya anak-anak muda nih, biar tetap tumbuh bahkan di tengah badai ekonomi. Nah, kita ngomongin soal realita UMKM nih, Pak Hasan. Realita UMKM dan celah pembiayaan gitu kan ya, yang punya tujuan untuk membuka pemahaman tentang problem mendasar UMKM, terutama dari sisi modal, akses keuangan, dan ekosistem pendukung. Menurut Bapak, apa sih tantangan utama yang dihadapi UMKM di Jawa Timur saat ini, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk ada kegiatan podcast di radio di Surabaya. Makasih. Mudah-mudahan kedatangan saya ini membawa manfaat dan barokah untuk UMKM di Jawa Timur pada umumnya. UMKM di Jawa Timur ini memang perlu kita perhatikan secara serius, baik oleh kita sendiri, utamanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pelaku UMKM, maupun dari penyandang dananya, itu Bank Jatim dan Bank UMKM. Ada 3 yang masih menjadi kendala berkembangnya UMKM di Jawa Timur ini. Menurut saya ada 3, sementara ini yang terkait dengan masalah permodalan. Itu yang permodalan. Permodalan ini masih sangat menjadi kendala bagi teman-teman, sekalipun tidak secara keseluruhan. Yang kedua menjadi kendala ini adalah masalah pemasaran. Pemasaran produk-produk UMKM ini sekarang masih menjadi keluhan daripada peserta UMKM, baik yang di perkotaan, utamanya yang ada di pedesaan. Karena UMKM ini sudah tersebar di sebagian seluruh pedesaan. Dan yang terakhir, yang ketiga yang menjadi kendala ini adalah tentang masalah bahan baku. Nah, bahan baku ini yang sangat juga dirasakan oleh para pelaku UMKM, baik UMKM mikro, kecil, menengah. Kalau menengah sudah tidak barangkali, tapi yang utamanya mikro dan kecil. Ini merasa ada terhambat dengan masalah 3 kendala ini: dana, pemasaran, marketing, dan bahan baku. Ini Mbak yang masih menjadi kendala di Jawa Timur. Yang masih jadi PR ya di Jawa Timur. Menjadi PR di Jawa Timur. Ya. Nah, kalau Pak Hasan Irsyad tadi bilang bahwa pemodalan itu masih jadi masalah, salah satu yang paling utama ya, nomor 1 ya. Kenapa sih Pak sampai sekarang kok masalah pembiayaan atau modal itu masih jadi isu klasik untuk pelaku UMKM, terutama yang baru ya, yang baru mulai. Kenapa gitu Pak? Masalahnya begini Pak ya, ada UMKM yang sudah bagus, maju, tapi sulit untuk berkembang karena keterbatasan pembiayaan dan modal. Nah, untuk itu sekalipun UMKM itu sudah bagus berkembang, tapi tidak bisa, sudah bagus maju pelaksanaannya, tapi tidak begitu berkembang karena terbatas dengan dana. Maka ini menjadi kendala, menjadi
menjadi harapan idola daripada peserta UMKM. Untuk itu dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya perlu datang dan perlu hadir di tengah-tengah UMKM yang seperti ini dengan bentuk beberapa inovasi, terobosan dan lain sebagainya yang sekarang ini sedang dilaksanakan, diprogramkan oleh Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah kendala pendanaan. Karena pendanaan masih menjadi idola daripada UMKM. Pentingnya pendanaan. Pentingnya pendanaan. Ya. Kalau Pak Hasan Irsyad sendiri lihat dari tren UMKM milenial dan Gen Z di Jatim ini, apa yang Bapak bisa lihat dari tren UMKM milenial dan Gen Z yang ada di Jawa Timur? Tren UMKM milenial di Jawa Timur dan dari ini Z ini ya, di Jawa Timur, Gen Z ini, generasi milenial sekarang ini kami sangat salut. Ada beberapa, tapi tidak berseluruhan, ini generasi milenial tertarik dengan mana sistem digital dalam pelaksanaannya. Sistem digital dan mereka untuk baik yang terkait dengan masalah bisnis dan lain sebagainya. Karena yang menjadi idola daripada milenial dan Gen Z ini adalah masalah digital. Karena dianggap simpel sekali. Baik itu melalui medsos, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui dan lain sebagainya. Yang memang digeluti oleh para milenial di Jawa Timur. Untuk itu, teman-teman Gen Z di Jawa Timur ini banyak sekarang di beberapa kabupaten kota itu yang melaksanakan kegiatan UKM dengan menggunakan platform digital ini. Ya. Kalau ngomongin soal platform digital itu kan berarti tidak jauh dari strategi marketing ya, atau bagaimana cara mereka memasarkan ya Pak ya. Ya. Sedangkan tadi Pak Hasan Irsyad sempat bilang kalau di beberapa daerah itu salah satu yang masih menjadi tantangan utama untuk UMKM adalah pemasaran dan marketing. Nah, kalau misalkan nih Pak, boleh disatukan nih antara tren milenial dan Gen Z sekarang yang mereka itu mencoba untuk memasarkan lewat digital, ya, kira-kira ada satu masukan nggak dari Pak Hasan Irsyad untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur, UMKM ya, yang mereka masih susah untuk memasarkan dan susah untuk memarketingkan produknya mereka. Ya. Dari teman-teman milenial, dan ini sudah ada yang melaksanakan dari teman-teman Gen Z juga. Jadi sekarang kan banyak fasilitas di daerah-daerah itu, bahkan sampai ke tingkat pedesaan. Ada marketplace, ada Indomaret, ada supermarket, dan ada macam-macam lain. Jadi mereka-mereka itu banyak berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di sana. Tapi yaitu dengan catatan tidak saling merugikan, saling menguntungkan. Dan banyak teman-teman yang ahli dalam digital, teman-teman milenial Gen Z itu juga sudah berkolaborasi dengan kegiatan. Sehingga selain memasarkan sendiri, juga ada keterbatasan waktu, mungkin masih bisa yang baru-baru bisa kerjasama dengan marketplace yang ada di daerah masing-masing. Keren banget. Iya. Iya sih, berarti yang di daerah-daerah ini harus mau mengikuti atau mencontoh teman-teman yang ada di yang ada di kota ya, milenial Gen Z. Betul. Berarti kebanyakan UMKM yang belum banyak berkembang, apalagi yang terhalang atau masih susah untuk memasarkan produknya, itu UMKM yang ada di daerah yang mereka belum banyak tahu tentang digital marketing. Betul, ya. Yang banyak belum, masih itu kendalanya. Kendalanya salah satunya karena tidak di semua di Jawa Timur ini yang sekian ribu desa ini, sekian banyak pulau ini tidak semuanya terjangkau oleh internet. Oh, betul. Tidak semua dijangkau oleh yang namanya sinyal. Masih ada. Nah ini teman-teman milenial dan Gen Z ini banyak kerjasama sekarang, sekalipun tidak di perkotaan. Di desa itu ada kegiatan badan usaha milik desa, ada BUMDes. Nah ini teman-teman milenial ini di desa banyak didominasi, BUMDes ini didominasi oleh teman-teman generasi muda. Nah ini teman-teman itu menyalurkan bakatnya lewat di sana, lewat BUMDes, sekalipun tidak ada sinyal atau tidak ada internet seperti di pulau seperti di Raas Madura, kemudian di Pacitan, kemudian di Trenggalek, itu sangat
sangat sulit sekali. Tapi mereka tidak kalah pentingnya dan mereka untuk mengendalikan UMKM ini kerjasama dengan BUMDes setempat. Kerjasama dengan BUMDes Ya, setempat BUMDes. salah satu solusi ya. Salah Pak, satu solusinya. untuk bisa mensosialisasikan bahwa pentingnya memasarkan produk UMKM di daerah-daerah begitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Empower Podcast Suara Rakyat akan kembali lagi di sesi kedua yang makin menarik obrolan saya dan juga Pak Hasan Irsad. Dan kemana-mana, kembali lagi nanti di Podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di Podcast Suara Rakyat di sesi kedua kali ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran APBD dan pajak untuk UMKM. Tapi sebelumnya, menyambung dari sesi yang pertama ya, kalau tadi Pak Hasan Irsad sempat sebut, katanya modal itu yang paling utama, yang paling inti untuk kebutuhan para pelaku UMKM. Tapi masih banyak yang susah buat dapetin modal. Nah, barangkali buat Empower nih, yang ngerasa pernah ngalamin susah cari modal usaha, boleh mention kita di IG Story ya, sambil ceritain struggle-nya kalian gimana. Oke, kita tunggu ya. Nah, Pak, di segmen kedua kali ini mau ngobrolin tentang gimana sih APBD dan kebijakan pajak agar bisa lebih dioptimalkan untuk menopang pertumbuhan UMKM. Nanti mungkin saya minta Pak Hasan untuk menjelaskan ya Pak. Ya. Nah, seberapa besar sebenarnya porsi APBD Jatim yang dialokasikan untuk penguatan UMKM, Pak? Ya. Makasih. Jadi kami selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang memang harus memastikan bahwa ada anggaran dan kebijakan termasuk insentif fiskal agar supaya berjalan dengan adil. Jadi di APBD Jawa Timur setiap tahun anggaran itu memang Provinsi Jawa Timur mengajukan anggaran. Ini anggaran ini yang mengajukan OPD yang bersangkutan. Sementara ini adalah dari Dinas Koperasi, Biro Koperasi dan UMKM yang mengajukan. Kami membahas baik di tingkat komisi, di tingkat fraksi maupun di tingkat badan anggaran teman-teman yang banggar itu. Kemudian disepakati. Kita memang menyediakan anggaran, kontribusi anggaran untuk tahun 2024 barangkali. Nah, untuk tahun 2025 ini yang terkait dengan masalah pemberdayaan UMKM sekitar kalau tidak keliru sekitar 45 miliar sekian. Wow. Untuk di Jawa Timur tahun 2020. Tapi untuk pengembangan ada anggaran juga kalau tidak salah sekitar 19 miliar yang disediakan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di seluruh Jawa Timur. Ini yang mengelola OPD yang bersangkutan dari Biro Koperasi yang merupakan pembina daripada UMKM dan Dinas UMKM sendiri yang memang melaksanakan kegiatan anggaran. Kami menyediakan anggarannya sesuai dengan anggaran dan kita pacu untuk anggaran ini betul-betul tetap pasaran dan kita evaluasi dan kita awasi terus. Oke, dari sekian banyak dana yang dialokasikan untuk UMKM itu, dari dana-dana tersebut apakah sudah cukup menyentuh sektor mikro dan ultramikro, Pak? Sektor mikro dan ultramikro ya di Jawa Timur UMKM ini kalau tidak salah baca saya di sekitar 2.581 UMKM di Jawa Timur. Yang ultramikro ini barangkali sekitar 2 juta 500 sekian, 2 juta sekian. Ya sudah barang tentu dengan dana itu ya kurang lah untuk itu. Alokasi dana untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang sebanyak itu, jutaan itu mestinya agak kurang. Tapi sekarang karena alhamdulillah sudah ada semacam kontribusi seperti itu, kita akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan APBD di Jawa Timur. Jadi kalau APBD-nya memang betul-betul optimal, ya memang tidak ada salahnya kalau UMKM itu mengembangkan ditambah dan diberi bantuan terus-menerus sehingga memang mampu menopang kemajuan daripada UMKM di Jawa Timur. Yang memang kurang dana seperti itu memang kurang sementara ini. Sementara ini kurang ya. Tapi kemungkinan kedepannya akan ada tambahan dana lagi nggak yang dialokasikan untuk penguatan UMKM? Rencana. Sementara provinsi ini sudah banyak program, sudah banyak inovasi, sudah beberapa kegiatan yang terkait dengan masalah reguler, dana bergulir itu sudah dijalankan. Yang biasanya UMKM yang mikro itu biasanya dapat sekitar 50 juta dengan bunga murah 3% per tahun. Kemudian ada Prokresra
program kredit sejahtera, dan ada semacam itu. Ya, untuk sementara, APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini, yaitu sementara, ada 45 triliun dan 19 triliun. 45 miliar, dan 19 miliar. Dan ke depan, kita kalau ada perkembangan, mungkin dalam PAK nanti ada perkembangan APBD, ada tahun 2006, pasti kita usulkan lagi untuk kita perhatikan yang namanya UMKM ini. Baik. Lalu untuk DPRD sendiri punya wewenang nggak Pak untuk mendorong regulasi insentif pajak daerah bagi UMKM muda? DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk mendorong ini pajak ya, itu sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2021 ya, tahun 2000 dan tahun 2023, dan yaitu sudah memang ada aturannya sendiri. Jadi yang tentang masalah pemberian modal usaha itu ada sistemnya sendiri di sana, itu sudah ada tercantum dan lengkap bunyi-bunyi daripada ketentuan bagaimana DPRD mendorong untuk tentang masalah mendorong sistem APBD ini agar UMKM ini dibantu. Ini sudah sesuai dengan ada peraturannya sendiri terkait dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 Perda Provinsi Jawa Timur. Oke. Nah, kalau ngomongin soal UMKM ya Pak ya, jadi DPRD sendiri juga kita dengar tadi punya wewenang kan ya. Nah, dari UMKM-nya sendiri, UMKM sendiri kadang itu males untuk legalisasi. Karena kebanyakan orang-orang pelaku usaha atau UMKM itu biasanya takut diribetin sama takut kena pajak. Nah, menurut Pak Hasan Irsad sendiri gimana menyikapi hal ini? Mestinya itu tidak perlu terjadi dan tidak perlu ditakuti. Tidak ada ribet sekarang ini. Sekarang ngurus masalah perizinan satu misal, ngurus tentang masalah UMKM dan berusaha merek umpama. Sekarang ini sudah ada pendampingan dari Provinsi Jawa Timur. Itu ada pendampingan, ada yang mengantar, ada yang mendampingi, baik yang ngurusi perizinan dan mengurusi lain-lain yang terkait dengan masalah UMKM. Dan tidak harus ada biaya yang ditakuti oleh para peserta UMKM. Makanya para peserta UMKM itu ya harus jangan mempunyai hati rasa kecil lah. Perizinan dan regulasi ini harus dimiliki oleh UMKM ini. Dan sekarang sudah ada pendampingan kok, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan pendampingan untuk mengantar. Bahkan sekarang ini ada yang menjemput bola. Kami sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur pada suatu saat itu kita itu kalau ada mengerjakan kegiatan sudah menginformasikan kalau ada yang kesulitan kita bantu. Nah, teman-teman di Spendapom juga demikian, teman-teman koperasi juga demikian untuk memberi pendampingan sehingga mereka itu tidak malas, tidak ribet, tidak takut dipotong ini dan itu, jadi ada pendampingan. Akan ada pendampingan ya Pak? Sudah ada pendampingan. Sudah ada pendampingan. Jadi untuk pelaku UMKM nggak perlu takut lagi. Nggak perlu takut lagi ngurus masalah perizinan dan sebagainya. Malah kalau perlu ada yang langsung jemput bola gitu. Boleh. Ya? Iya. Itu dia. Nah, kalau untuk bentuk kolaborasi dengan BUMD nih Pak, Bank Jatim atau koperasi dalam hal pembiayaan apa? Ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah menyediakan beberapa inovasi dan program. Salah satunya agar supaya UMKM ini berjalan dengan lancar dan baik begitu ya. UMKM sudah menyediakan beberapa fasilitas. Salah satunya dalam rangka penambahan biaya kerjasama. Itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan Bank Jatim yang merupakan bank daerah. Nah, dipersilahkan untuk berhubungan dengan Bank Jatim, bank daerah. Kemudian ada Bank UMKM sekarang ini yang juga menyediakan usaha mikro kecil menengah. Ada Bank UMKM yang perdana baru dibentuk di Jawa Timur. Nah, ini ada dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar UMKM ini tidak macet, tidak lesu di pertengah jalanan, masa disediakan fasilitas untuk berkolaborasi dengan Bank Jatim dan UMKM, Bank UMKM. Kalau masyarakat pengen ikut mengawasi kemana dana UMKM digelontorkan, bisa nggak? Sangat bisa dan boleh, dan itu hak daripada masyarakat. Boleh, karena APBD itu memang masyarakat toh, banyak uangnya masyarakat, dari pajak, dari distribusi, boleh diawasi. Dan sejauh mana, utamanya yang terkait dengan masalah UMKM boleh, karena masyarakat pelaku sendiri boleh ikut mengetahui pengawasan bagaimana cara bentuk memperoleh kredit, setelah dapat kredit bagaimana dapat, boleh, bisa. Harus cek kemana tuh Pak kalau mereka pengen tahu nih, misalnya program pembiayaan UMKM terbaru, mereka bisa ceknya itu di mana? Ceknya datang saja ke
Biro Ekonomi dan kepada UMKM. Kayak di Dinas Koperasi ya datang saja, bisa ada penjelasan di sana. Nggak usah repot-repot ya, datang para UMKM itu yang baru atau yang sudah mulai, sudah maju, setengah maju, baru mulai, datang aja ke koperasi dan UMKM. Tinggal tanya di sana, udah dapat semua penjelasan. Dapat semua, ada buku-buku, ada ini, dapat semua, ada lengkap di sana. Jadi Empower, kalau kamu pengen tahu, pengen cek kemana dana UMKM digelontorkan, atau kamu pengen tahu program pembiayaan UMKM terbaru apa aja, kamu bisa langsung datang ke Dinas Koperasi ya. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah dapat manfaat insentif pajak atau program UMKM dari Pemprov, coba deh kamu komen, atau misal kamu belum pernah dapat atau belum pernah tahu sama sekali, coba komen juga ya di situ ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke segmen ketiga, tetap di Podcast Suara Rakyat. Empower kembali lagi di Podcast Suara Rakyat. Kali ini di segmen 3, saya masih bersama dengan Bapak Hasan Irsyad yang ternyata hari ini ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun Bapak, luar biasa. Terima kasih. Saya tuh kadang kalau ketemu dengan beberapa orang yang sama dengan beliau umurnya, saya tuh amazing ketemu sama beliau nih. Umurnya sekarang berapa Pak? 77. 77 tapi masih produktif loh ya kan. Ngobrol, diajak ngomongnya tuh juga masih kayaknya tas gitu, kayak nggak pakai mikir lama gitu. Keren banget. Oke Pak, di segmen ketiga ini kita akan ngobrol tentang inovasi, solusi dan masa depan untuk UMKM Jawa Timur ya. Kita akan ajak Empower untuk berpikir ke depan soal masa depan UMKM di Jawa Timur. Kenapa sih Riz ngajak-ngajak orang mikir, siapa tahu nanti ke depannya ya. Kita nggak pernah tahu ya. Ternyata Empower punya peluang, punya kesempatan untuk jadi salah satu pelaku UMKM di Jawa Timur. Jadi wajib disimak ya. Kalau ngomongin soal inovasi pembiayaan yang paling Bapak harapkan nih untuk masa depan UMKM itu apa Pak? Terima kasih. Benar, UMKM ini memang salah satu menjadi denyut nadi kita. Nah, denyut ekonomi kita di Jawa Timur khususnya. Harapan kami dalam rangka untuk pengembangan UMKM pribadi, harapan kami. Jadi sekarang ini para UMKM ini kalau mengajukan kredit ke Bank Jatim dan UMKM kan masih pakai jaminan. Pakai jaminan. Ya itu memang benar seperti ini. Tapi barangkali akan datang untuk lebih maju lagi, lebih diminati lagi, tapi harus selektif. Jadi barangkali kalau mengajukan kredit kegiatan UMKM itu sudah tidak perlu jaminan. Okay. Barangkali ini tidak, tapi ini selektif dan hati-hati sekali. Kalau sudah betul-betul selektif, hati-hati sekali dan orang dapat dipercaya, iya sama iya, sungguh untuk mengembangkan UMKM. Kan lebih baik tidak ada jaminan. Betul. Ya, harapan kami ke depan dalam rangka untuk mengembangkan UMKM dan pembiayaan UMKM seperti itu sebenarnya ini UMKM ya. Jadi nantinya akan ada filterisasi ya Pak ya. Filterisasi ya. Untuk pelaku UMKM yang eligible menerima pembiayaan tanpa perlu jaminan untuk sementara ke depan. Banyak ke depannya gitu. Ya, tapi hati-hati. Tapi hati-hati. Oke. Nah, kalau menurut Pak Hasan Irsyad sendiri, Bapak mendorong lahirnya platform pembiayaan digital berbasis APBD nggak sih Pak? Ya, pasti kita mendorong pasti. Dari segala sektor kita harus pasti mendorong kegiatan pembahasan APBD di Jawa Timur khususnya. Pasti itu harus, tapi ya itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan APBD kita di Jawa Timur. Bagaimana tidak, kita harus tidak mendorong, karena bagaimanapun kontribusi daripada UMKM di Jawa Timur kepada PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, itu sekitar 59%. Itu jadi kita harus ikut berpartisipasi secara sungguh-sungguh, dan karena dalam keadaan COVID tempoh hari, semua kegiatan itu stagnan. Kecuali UMKM yang bisa hidup memberikan partisipasi kepada PDRB kita di Jawa Timur sekitar 50,9%. Itu dari sekian UMKM. Padahal perusahaan-perusahaan besar yang lain lagi stagnan, lagi istirahat. Nah untuk itu kita di Provinsi Jawa Timur ini memang kita serius sekali dan kita harus mendorong dalam rangka untuk menambah anggaran di APBD, baik melalui APBD nantinya maupun melalui kolaborasi dengan
Bank Jatim dan Bank UMKM. Kalau ngomongin soal COVID, Bapak tadi bilang hanya UMKM yang masih bisa bertahan. Betul, ya, Pak, ya. betul. Itu COVID. Tapi kalau sekarang ini kan masa resesi nih Pak. Iya. Apakah UMKM masih bisa struggle dulu ketika Lah. zaman COVID atau gimana Pak? Insya Allah akan lebih dari itu. Oh. Akan lebih dari itu UMKM. Sekarang ini luar biasa, UMKM ini tidak hanya jalan di tempat sekarang ini. UMKM kita ini sudah banyak menyebar ke daerah Indonesia Timur, ada yang sudah ke luar negeri, dan pada waktu COVID kita hanya memberikan PDRB kepada Provinsi Jawa Timur. Tapi sekarang ini setelah agak stabil situasi setelah COVID, maka UMKM akan lebih berjalan dengan gencar. Dan lagi banyak yang diminati di pemerintahan, di para masyarakat yang ada di pedesaan. Baik, oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini ngomongin soal kemitraan dengan vintage. Kira-kira apakah sudah cukup dilirik oleh Pemprov kemitraan dengan vintage? Oh iya, ini finansial teknik toh, ya, yang berkaitan dengan finansial teknik. Ya, ini bagus sekali. Ini mestinya tidak harus UMKM yang melaksanakan, tidak harus pemerintah provinsi. Ini ada pada penyalur dana. Tentunya sudah melaksanakan finansial teknik ini. Saya yakin di Bank Jatim sudah melaksanakan. Dan ini sangat bagus sekali membantu kegiatan-kegiatan UMKM yang bagi generasi muda, milenial maupun UMKM secara umum dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan fintech ini, finansial teknik ini, karena ini memperlancar arus keuangan dan usaha-usaha perdagangan melalui. Dan UMKM Bank Jatim insya Allah sudah melaksanakan ini. Oke. Kalau ngomongin soal APBD nih Pak, kita ngomongin APBD lagi ya. Kalau APBD ini bisa nggak sih Pak dipakai untuk program inkubasi UMKM Gen Z? Kalau bisa, bentuknya bisa jadi seperti apa? Bisa. Jadi dalam inkubasi ini UMKM ini ya kita di Provinsi Jawa Timur ini ya sudah tapi belum maksimal dan akan datang masih akan diprogramkan sepertinya seperti itu dalam rangka inkubasi menyelenggarakan berbentuk pendidikan-pendidikan dan apa istilahnya itu ya penataran-penataran latihan-latihan bagi UMKM baik dalam rangka untuk memproduksi maupun dalam rangka marketing. Dan rangka cara untuk tadi itu juga dalam rangka untuk memperlancar perizinan dan untuk memperlancar usaha, apalagi berkaitan dengan masalah tata cara pinjaman kepada Bank Jatim dan pada UMKM sudah sangat baik sekali dan di Provinsi Jawa Timur sudah dilaksanakan ini. Oke, berarti sudah terlaksana ya Pak sudah ya? Terlaksana. Ya, menurut Bapak, apakah UMKM Jawa Timur sudah siap masuk rantai pasok global? Ada, insya Allah akan masuk. Jadi sekarang pun belum keseluruhan. Sekarang ini UMKM Jawa Timur sudah ada 3 mitra, yang mitra usaha kita yang dari UMKM ini. Saya sebut saja sudah ada menembus pasar di daerah timur, Indonesia Timur, di Maluku. Itu ada UMKM dari Sidoarjo nih. Ada UMKM yang berbentuk tas, ada berbentuk ini dompet dan lain sebagainya, itu yang terdiri dari kulit yang berbatik begitu. Nah itu sekarang sedang dipasarkan sangat bagus sekali. Kemudian ada UMKM yang berupa keripik yang dibuat oleh teman-teman dari Blitar. Ini sudah dikirim sekarang ke daerah Maluku. Ada juga yang Metro Prada, melon Prada. Melon Prada itu sekarang yang dengan sistemik yang baik, cara penanaman memupuk dengan sistem greenhouse itu sekarang sudah juga baik dipasarkan. Ada 3 ini yang sudah menerobos pasaran dan tidak mungkin nanti produknya akan laris, akan juga dipasarkan ke luar negeri karena produknya UMKM ini sekarang insya Allah tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri ini. Oke. Kalau saya tanya ke Pak Hasan Irsad nih, kira-kira apa yang mau disampaikan ke pelaku UMKM muda Pak? Kepada teman-teman pelaku UMKM muda, jangan kecil hati, nekat dan tekad. Iya, nekat untuk memperjuangkan ini, cari memperoleh kredit ke Bank Jatim dan kepada UMKM dan tekad untuk memajukan UMKM-nya. Ini pesan saya kepada teman-teman generasi muda ya. Terakhir, harapan Bapak Hasan Irsad kepada masyarakat dan pelaku UMKM terhadap peran pemerintah apa kira-kira? Harapan
harapan Bapak kepada UMKM dan juga masyarakat ya terhadap peran pemerintah. Ya, jadi harapan kami kepada masyarakat UMKM peran pemerintah ini supaya balance. Jadi UMKM ini harus betul-betul meningkatkan kemajuan produknya sendiri dan pemerintah harus juga memperhatikan secara serius tentang masalah perkembangan UMKM. Ya tadi kembali kepada masalah insentif, masalah deguler, masalah dagulir tadi dana bergulir, kemudian masalah prokesra itu, yaitu kewajibannya pemerintah dan mereka untuk meningkatkan terus yang terkait dengan masalah pembiayaan dan pendanaan. Nah, UMKM juga harus balance, harus bisa menyeimbangi, harus memperhatikan serius dan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu kepada para UMKM. Closing statement untuk podcast sesi kali ini, Bang. Terima kasih. Jadi UMKM ini tidak hanya terkait dengan masalah dagang dan bisnis. UMKM ini merupakan denyut daripada ekonomi rakyat. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bertugas dan berkewajiban memastikan anggaran, kebijakan, memastikan anggaran, kebijakan, dan memberi harapan insentif fiskal agar supaya berjalan dengan adil, baik kepada ekonomi yang masih kecil maupun yang sudah maju. Saya percaya apabila UMKM di Jawa Timur diberi tempat untuk bergerak dan untuk berlabuh, untuk berkegiat di Jawa Timur, maka saya yakin ekonomi Jawa Timur akan lebih aman, lebih sehat, lebih stabil daripada lebih stabil kalau memang terjadi situasi yang tidak memungkinkan. Jadi mari kita kawal UMKM di Jawa Timur dari DPRD Provinsi Jawa Timur, dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih. Nah, kalau itu tadi harapan dari Pak Hasan Irsyad ya selaku anggota DPRD Jawa Timur Komisi C dari fraksi Partai Golkar. Tapi kalau Yuri sendiri juga pengen ngajakin empower ya, kita juga pengen dengar nih harapan kamu nih apa nih empower gitu kan. Apa yang kamu inginkan dari pemerintah yang bisa dilakukan agar bisa lebih baik lagi untuk membantu UMKM tumbuh. Kamu bisa juga komen ya. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan dibagikan untuk podcast Suara Rakyat ini ke saudara, teman, keluarga yang siapa tahu mereka juga pengen memulai sebagai pelaku UMKM ataupun yang sudah memulai UMKM. Dan kita ketemu lagi di sesi podcast Suara Rakyat selanjutnya. Pak Hasan Irsyad, terima kasih banyak Sama-sama. sudah datang ke sini. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Happy birthday to you. Empower, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.